channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Edna Villa. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Aku Kembali dan Kau Yang Akan Mati. Ini ada satu kisah yang terjadi di tahun 90-an tentang kembalinya orang yang ditumbalkan oleh majikannya sendiri. Sebut saja korban itu namanya Bagas, dan juga Pak Sugondo sebagai pelaku sekaligus majikannya Bagas. Awal cerita Bagas yang seorang karyawan di tempatnya Pak Sugondo yang sudah hampir 3 tahun bekerja dengan Pak Sugondo. Bagas memang sering merasa dirinya itu dilebih-lebihkan oleh Pak Sugondo. Sudah sekitar setengah tahun sebelum dia itu mengalami hal yang tidak pernah terpikirkan sama sekali. Pak Sugondo sendiri mempunyai 10 karyawan, tapi Bagas yang selalu disanjung-sanjungkan. Pak Sugondo sendiri dikenal sebagai seorang pengusaha yang kaya raya. Namun desas-desus kabar yang beredar selalu saja ada karyawannya Pak Sugondo yang meninggal dunia. Dari meninggalnya karyawannya Pak Sugondo, akhirnya rumor tentang pesugihan yang dilakukan Pak Sugondo dan itu pun beredar sampai ke seluruh desa di mana tempat Pak Sugondo dan Bagas tinggal. Kabar tentang pesugihan yang dilakukan Pak Sugondo sudah sekian tahun jadi bahan perbincangan. Bahkan mungkin hampir 7 tahun yang setiap tahunnya itu ada saja karyawannya Pak Sugondo yang meninggal dunia. Bagas sendiri yang sudah lama bekerja dengan pendapatan yang sudah pasti banyak, waktu itu Bagas merasakan ada sesuatu hal yang aneh yang dilakukan oleh Pak Sugondo yang selalu melebihkan gajinya Bagas. Bagas memang diperlakukan seperti anak mas atau anak kesayangan yang membuat 9 rekan kerjanya Bagas merasa iri. Karena setiap kali makan siang, Bagas selalu diberikan sesuatu yang lebih. Dikasih uang, disuruh makan di luar. Sementara yang lain jatahnya hanya nasi bungkus saja. Namun terkadang jatah uang makannya Bagas digunakan untuk keperluan lainnya. Yang memang Bagas masih sendiri, belum mempunyai istri. Jadi tidak ada beban atau tanggung jawab yang harus ditanggung selain kedua orang tuanya dan 1 adik laki-lakinya. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan semenjak perilaku Pak Sugondo yang menganak emaskan Bagas, Bagas yang mempunyai adik bernama Denny meminta dibelikan sebuah motor. Namun waktu itu tabungan Bagas masih kurang 25%. Dan kabar itu pun didengar oleh Pak Sugondo lewat teman-teman Bagas. Dan dengan mudahnya 1 buah motor dipenuhi oleh Pak Sugondo. Bagas yang tidak menyadari apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Sugondo terhadap dirinya karena memang sebagai karyawan yang dibilang sudah paling lama dibanding dengan 9 karyawan yang lainnya. Bagas santai-santai saja. Hal itu pun membuat 9 karyawan yang lainnya merasa sangat iri dengan Bagas. Bagas juga dianggap sebagai orang kepercayaannya Pak Sugondo. Secara gaji setiap bulannya pun sangat banyak yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Kehidupan Bagas pun menjadi lebih baik daripada sebelumnya.
Singkat cerita, setengah tahun berlalu, Bagas yang ditempatkan sebagai mandor dan juga gajinya selalu dilebih-lebihkan, ternyata membuat semua teman-teman kerjanya Bagas waktu itu menginginkan posisinya Bagas. Namun tidak disangka hal yang sangat mengejutkan dialami oleh Bagas. Bagas yang sehat jasmani dan rohani tiba-tiba mengalami sakit yang membuat dirinya tidak bisa berangkat bekerja. Pak Sugondo yang melihat kondisinya Bagas pun mengizinkan Bagas untuk istirahat di rumah. Setelah 1 minggu Bagas tidak bekerja, ada hal yang membuat dirinya itu kaget dan sempat bingung. Ketika dia sedang keluar rumah di tengah malam sedang menghirup udara segar, karena memang di dalam rumah sudah berhari-hari membuat Bagas merasa jenuh. Di dalam keadaan badan yang kurang sehat dan waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, Bagas pun duduk di depan rumah. Namun saat di depan rumah sendirian, Bagas lalu didatangi seorang kakek-kakek yang sengaja datang menghampiri Bagas. Lalu kemudian kakek itu menanyakan keadaan Bagas. "Bagaimana kabarmu, nak? Kamu sudah baikan apa belum?" tanya kakek misterius itu. Sedangkan Bagas sendiri pun tidak tahu sosok kakek itu, karena secara tiba-tiba kakek tua itu datang dan tahu kalau Bagas dalam keadaan sakit. Kakek itu memberi saran kepada Bagas agar dirinya itu bisa sembuh dari apa yang dia rasakan, karena sakit yang dirasakan Bagas terbilang aneh. 3 hari sebelum lewat diagnosis dokter, tidak ada gejala-gejala apapun yang membuat sakitnya Bagas tidak sembuh-sembuh. Sakit yang Bagas rasakan seperti dipukul-pukul, sehingga membuat tubuhnya sangat lemas. Keadaan tersebut inilah yang membuat Bagas hanya bisa terbaring di rumah selama berhari-hari. Waktu itu saat dirinya sedang mengobrol dengan kakek tua dan dianjurkan untuk melakukan berbagai cara agar dirinya bisa sembuh. Lalu kemudian Bagas pun mengikuti kemana kakek tua itu melangkah. Tidak membutuhkan waktu lama, Bagas pun sampai di sebuah perumahan mewah dan melihat banyaknya orang yang bekerja di perumahan tersebut. Lalu kemudian kakek tua itu pun menyuruh Bagas untuk masuk ke perumahan tersebut. Setelah dia masuk ke salah satu rumah mewah tersebut, tanpa sepengetahuan Bagas, kakek tua itu melanjutkan langkah kakinya meninggalkan Bagas. Bagas yang sudah di dalam rumah mewah itu bertemu dengan salah satu orang yang Bagas tidak tahu siapa dia. Dengan tatapan sangat tajam, dengan bentak yang menatap Bagas dengan tatapan yang sangat tajam. Dengan bentakan, Bagas disuruh masuk dan mengikutinya ke ruangan belakang. Bagas tidak tahu di mana. "Bagas, kamu cepat ke belakang," pintanya. Di setiap lorong menuju ke ruangan belakang, di kanan kirinya Bagas begitu banyak bangunan megah. Tapi yang Bagas rasakan semua aneh dan merasakan rumah mewah dengan suasana yang sangat panas. Suasananya tidak enak untuk dihuni, dan juga dengan aroma rumah yang sangat amis. Bagas pun sampai di suatu tempat yang diinginkan oleh pemilik rumah mewah tersebut. Tanpa dia sadari, dia duduk di antara orang yang sedang bekerja dan melihat bagaimana yang dilakukan oleh mereka, dan pemilik rumah memperlakukan mereka. Dan lalu pemilik rumah memperlakukan mereka dengan sangat keji. Mereka dicambuk setiap kali, duduk saja tidak diizinkan. Bagas yang melihat itu bergidik ngeri, dan saat itu juga Bagas langsung disuruh untuk bekerja. "Kamu ikuti seperti mereka." Namun Bagas menolak dengan ketidakmampuan bekerja seperti mereka.
Melihat siksaan dari orang-orang yang bekerja, Bagas pun berusaha untuk kabur. Tapi yang dilakukan Bagas itu hanya sia-sia. Baru satu langkah untuk kabur, Bagas langsung dikasih cambukan sampai kulitnya mengelupas. Dalam keadaan Bagas yang belum sembuh sepenuhnya, bukannya dikasih obat, tapi disuruh untuk bekerja. Pekerjaan yang mereka lakukan yaitu disuruh untuk memasak, tapi memasaknya itu tidak menggunakan satu alat apapun. Semuanya dilakukan dengan tubuhnya, memasak apapun dengan tangannya, menggoreng, memasak nasi, semuanya itu dilakukan dengan tangan kosong. Bagas yang saat itu sedang sakit, ketika dia ingin istirahat, ingin duduk, tarik nafas sebentar, Bagas pun langsung dicambuk dengan sebuah rotan yang sangat kuat. Keadaan Bagas yang sudah lemah tidak kuat untuk berdiri. Setiap kali menghela nafas, cambukan menghampirinya, dan itu berlangsung terus-menerus, yang membuat Bagas sempat heran dan bingung. Dalam keadaan diam dan merasa kesakitan, Bagas melihat wajah seseorang yang pernah dia kenal. Sosok tersebut adalah orang yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan orang tersebut pernah bekerja dengan Pak Sugondo, bosnya Bagas. Bagas pernah bertemu ketika orang itu kali pertama masuk di tempat Pak Sugondo. Tapi di awal bekerja, orang tersebut dikabarkan meninggal dunia entah karena apa. Saat Bagas bertemu dengan orang itu hanya bisa melihat dan menatap orang-orang yang sedang disiksa. Sedangkan Bagas ingin sekali menghampiri orang tersebut, namun keadaannya sekarang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Pemilik rumah mewah yang selalu memaksa Bagas untuk melakukan aktivitas tanpa ingin tahu keadaan Bagas yang sudah sangat kesakitan. Bagas benar-benar merasakan siksaan itu yang membuat Bagas hanya bisa pasrah. Di saat itulah Bagas menyadari kalau orang atau sosok yang pernah dia temui itu sudah meninggal dunia. Sampai kemudian Bagas pun mengucapkan dua kalimat syahadat, kalimat-kalimat thayyibah, dan mengucapkan sholawat Nabi. Lalu kemudian seketika mandor-mandor yang menyiksanya entah kemana mereka pergi. Bagas tidak memperdulikan mereka, terserah mau kemana. Yang penting Bagas ingin keluar dari rumah yang seperti neraka. Lalu kemudian akhirnya Bagas pun bisa keluar dari rumah itu tanpa sepengetahuan mandor yang sebelumnya selalu menghadang Bagas. Tapi saat Bagas keluar dari rumah mewah tersebut, dia melihat kanan kiri di antara rumah mewah itu, benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang sedang disiksa, dicambuk setiap waktu dan dibelenggu dengan rantai. Sementara besi panas selalu datang setiap kali orang itu melakukan kesalahan. Bagas tidak sanggup melihat orang-orang yang sedang disiksa sampai air matanya menetes. Kesedihan dan tangisan yang dirasakan mereka. Bagaimana mereka bisa bertahan di lingkup seperti itu, yang tidak bisa terbebas dari siksaan. Sampai Bagas berhenti di suatu tempat, yaitu sebuah pohon besar. Dia duduk termenung yang tanpa disadarinya dia tertidur di tempat tersebut. Dan saat Bagas terbangun, yang tadinya pohon itu adalah pohon besar, seketika berubah menjadi nisan yang bertuliskan nama Bagas.
Dan saat Bagas terbangun, yang tadinya pohon itu adalah pohon besar, seketika berubah menjadi nisan yang bertuliskan nama Bagas dan orang tuanya. Bagaimana mungkin Bagas yang masih hidup namanya ditaruh di sebuah pemakaman umum di desanya dengan bertuliskan namanya sendiri? Di dalam keadaan sadar dan masih kebingungan, waktu itu kisaran jam 1:30 pagi, Bagas pulang ke rumah dengan pakaian yang seperti awal dia diajak oleh kakek tua. Bagas pun kemudian pulang ke rumahnya, dan kemudian Bagas pun mengetuk pintu rumahnya. Ketika pintu itu dibuka oleh orang tuanya, yang Bagas terima bukannya pelukan dari orang tuanya, tapi malah orang tuanya lari ketakutan. "Hantu, setan, hantu, setan!" membuat orang tua Bagas menjerit histeris, yang mengakibatkan tetangga rumah sebelah Bagas semuanya terbangun karena teriakan orang tua Bagas. Semua warga sekitar ketakutan melihat sosok Bagas. Sosok Bagas yang sudah dikabarkan meninggal dunia kini berada di hadapan mereka. Semua warga meyakini dan yakin seyakin-yakinnya melihat Bagas itu sudah benar-benar dimakamkan di tempat pemakaman umum desanya. Sementara orang-orang di sekitar rumah Bagas dengan lalu lalang melihat dengan ketakutan. Ketika Bagas melihat ke belakang, menengok melihat satu persatu wajah tetangganya. Mereka semua pun lari meninggalkan Bagas. Sampai orang tuanya pun bingung antara mau memeluk atau menghampiri. Orang tuanya Bagas hanya bisa menangis. Akhirnya Bagas pun datang menghampiri ibunya. "Ini ada apa, Bu? Ada apa, Bu?" tanya Bagas dengan kebingungan. "Kamu tahu, kamu itu baru kemarin dimakamkan. Bagaimana mungkin kamu bisa hidup kembali ke dunia ini? Buktikan kalau kamu benar-benar anakku," jawab ibunya. Bagas pun membuktikan dengan apa yang menjadi kesukaan orang tuanya. Apa yang menjadi ciri-ciri dari Bagas yang diketahui oleh orang tuanya. Sampai mereka berdua sebagai orang tua yakin seyakin-yakinnya kalau Bagas itu adalah anak mereka. Tangisan kedua orang tuanya benar-benar membuat suasana sangat haru. Bagas yang masih kebingungan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya ia alami. Bagas hanya bercerita tentang apa yang baru saja dialami di alam lain. Sampai suasana malam itu di kampung Bagas membuat seluruh warga sekitar berdatangan ke rumah Bagas, hanya ingin menyaksikan apakah benar-benar itu adalah Bagas. Apa yang diucapkan orang tuanya tentang sosok Bagas, warga tidak langsung percaya kalau itu adalah benar-benar Bagas anaknya. Namun orang tuanya meyakini dan membenarkan kepada para warga bahwa Bagas anaknya masih benar-benar hidup. Apa yang dialami Bagas diceritakan sampai azan subuh terdengar, dan para warga berhamburan pulang meninggalkan kediaman Bagas. Di keesokan harinya suasana kampung itu sangat ramai membicarakan tentang Bagas, sampai didengar oleh rekan kerjanya Bagas dan juga Pak Sugondo apa yang baru saja dialaminya di alam lain. Di antara teman-temannya Bagas berkunjung ke tempat Bagas karena saking tidak percayanya kalau Bagas masih hidup kembali. Sampai salah satu warga menginginkan agar makam yang dinamai Bagas dibongkar karena mereka tidak yakin apa yang baru saja dimakamkan kemarin. Apakah benar itu Bagas atau bukan?
Karena warga yang saat itu membawa jasad Bagas yang sudah dimandikan, yang sudah dikafani, mereka yakin benar kalau sosok Bagas itu benar-benar sudah dimakamkan. Tapi bagaimana mungkin Bagas bisa hidup kembali? Semua warga menginginkan makam itu dibongkar. Setelah dibongkar, sosok Bagas yang seharusnya ada di dalam liang lahat, namun ternyata yang ada di dalam menjadi gedebok pisang yang baru saja dipotong, dan itu benar-benar gedebok pisang yang dikafani. Terus apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Terus bagaimana mungkin orang yang baru saja dimakamkan berubah wujudnya? Salah satu sesepuh di desa itu pun sangat kaget melihat itu semua. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Masya Allah, kembali kepada Sang Pencipta. Apa yang menjadi hidup dan mati adalah milik Sang Kuasa. Ketika manusia belum diinginkan kematiannya oleh Sang Pencipta, dengan jalan apapun, Sang Pencipta memberikan hidup orang tersebut. Walaupun dalam mata yang terbuka nyata manusia itu sudah dimakamkan, tapi kita bisa meyakini dan menyadari bahwa inilah adalah kuasa Allah yang Maha Kuasa yang kalian lihat secara nyata. Baru saja kemarin kalian memakamkan jenazah Bagas. Nah, ini di hari ini Bagas dengan keadaan yang seutuhnya kembali lagi. Inilah kuasa Sang Pencipta. Sesepuh desa menjelaskan kepada semua warga. Banyak pertanyaan warga yang menanyakan tentang kejadian tersebut. Kemungkinan besar itu adalah bagian dari orang-orang yang bersekutu dengan iblis. Karena keyakinan, ketakwaan, dan juga keimanan Bagas inilah yang membuat dirinya bisa selamat dari orang-orang yang bersekutu dengan iblis. Terus bagaimana, Pak? Apakah ini bisa berdampak pada pelakunya? Setelah penjelasan dari sesepuh itu, warga disuruh untuk bubar dan menutup liang lahat tersebut dengan tanpa nisan. Cerita itu benar-benar membuat warga sekitar ramai membicarakan Bagas. Bukan hanya di desanya Bagas, tapi sampai ke desa-desa yang lain. Tidak berselang lama, yang lebih membuat warga semakin ramai. Mereka mendengar berita duka tentang kematian dan meninggalnya bosnya Bagas, yaitu adalah Pak Sugondo. Dan itulah yang membuat warga berasumsi, berpendapat secara pribadi masing-masing kalau selamatnya Bagas itu adalah perilakunya Pak Sugondo yang gagal menumbalkan Bagas. Ternyata Bagas yang diperlakukan secara lebih. Tetapi pada kenyataan yang dialami Pak Sugondo gagal menumbalkan Bagas, yang akhirnya Pak Sugondo sendiri yang menjadi korban dari pesugihan yang dilakukan Pak Sugondo. Bagas yang pernah melihat orang-orang disiksa dengan kejinya. Bagas pun berasumsi pasti apa yang dialami mereka, Pak Sugondo sendiri akan mengalaminya. Disiksa dengan cambukan, dirantai, disiksa tanpa sedikit pun diberikan istirahat, dan itu berlangsung sampai nanti dan selamanya. Dan orang-orang yang bersekutu dengan iblis itulah yang akan menerima balasan yang setimpal. Dan selesai. Semoga dari cerita dan kisah Bagas bisa memberikan hikmah dan pelajaran tentang bagaimana siksa di alam lain setelah kematian orang-orang yang melakukan persekutuan dengan iblis. Apapun itu, bukan hanya pada pesugihan, tapi perilaku-perilaku yang menduakan selain Allah bisa mengakibatkan hal-hal yang seperti Bagas alami di alam lain. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di channel Ngulik Horor.